Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan sedikit kajian kita. Masih bagaimana akhlaknya Rasulullah kepada istri. Yang pertama adalah an-nida, berkaitan dengan panggilan. Nabi memanggil istrinya dengan panggilan yang disukainya. Yang kemudian adalah Nabi memanggil istrinya tidak dengan cara berteriak. Karena Nabi SAW tidak suka orang-orang yang memanggil dengan berteriak, sebagaimana orang yang ada di pasar. Bapak ada di depan, ibunya di belakang. Manggilnya Mae, langsung kenceng-kenceng. Dari depan manggil orang yang lagi di belakang. Jadi Nabi memanggilnya dengan cara mendekat. Nah, jadi bukan dengan cara berteriak-teriak. Jadi Nabi memanggil ibunda Aisyah, ya Aish, ya Humaira, ya ibnat as-Siddiq, wahai anak perempuannya As-Siddiq. Wa ma dzalika illa tawadduda wa taqarruba wa talattafa. Ini semua dalam rangka cinta kasih. Betapa dekatnya hubungan Rasul dengan istrinya, dan betapa lembut dan menghormatnya Rasulullah kepada istrinya. Nabi SAW juga ya'inu ahlahu wa yusa'iduhum fi umurihim wa yakuna fi hajatihim. Akhlaknya Rasulullah suka menolong keluarganya, menolong istrinya, menggembirakan istrinya, bahkan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan bersama istri. Wasallam suka menolong istrinya, suka berinteraksi dengan istrinya. Sesibuk apapun punya quality time namanya, punya waktu-waktu untuk bersama istrinya. Bahkan bergembira, bersenang-senang. Jadi yang dipikirkan bukan persoalan kesulitan hidup terus. Ada yang namanya ngobrol santainya sambil minum teh, ya Pak ya. Ngobrol santai. Ada saat dimana Rasulullah ngajak berlari istrinya balapan sama istri. Dulu Rasulullah balapan sama Aisyah radhiyallahu anha itu di usia kira-kira 53 tahun masih balapan. Aisyah pada saat itu masih belasan tahun, masih balapan itu Pak.
Wah, ya Allah. Kanat Aisyah taghtasilu ma'ahu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Waduh. Ini di atas 18 tahun. Enggak perlu saya terjemahin ya, Pak. Rasulullah suka mandi dalam satu ember yang sama dengan istrinya. 18 plus. Yang belum nikah segera nikah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga minum dari gelas yang sama dengan dengan istrinya. Makanya Bu, kalau punya gelas jangan banyak-banyak. Rasul itu sama Ibunda Aisyah gelasnya cuma satu, Bu. Terbuat dari kayu. Gelasnya cuma satu. Maka Ibunda Aisyah pada saat itu minum di satu gelas itu, Rasul mengatakan, "Da'ili, biarkan saya juga ikut minum dong." Kemudian Rasulullah meletakkan bibirnya di bekas bibirnya istrinya. Waduh. Kalau ibu gelasnya banyak nggak bisa, Bu. Nah ini bapak nyari gelas yang lah. Nah makanya cari gelasnya buat jadi satu aja. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat wada'a rukbatahu litadha'a 'alaiha zawjahu Safiyah radhiyallahu anha rijlaha hatta tarkaba 'ala ba'iriha. Wah, luar biasa ini. Bahkan Rasulullah menyediakan lutut pahanya untuk dinaiki Safiyah istrinya. Jadi maaf ya, saya tidak dalam rangka membicarakan fisik istri Nabi. Safiyah binti Huyai itu adalah istri Nabi yang termasuk tercantik juga. Hanya memang postur tubuhnya lebih kecil. Jadi tidak bisa naik onta sendiri, tidak bisa. Makanya Rasulullah jongkok lalu menegakkan sebagian pahanya untuk jadi landasan kakinya Safiyah naik ke untanya. Kalah ini ya, Dilan mah kalah ini. Rasulullah SAW begitu baik, memudahkan istrinya gitu loh, Bu. Jadi kalau lagi jalan sama istrinya betul-betul sangat melayani istrinya. Bahkan ketika Rasulullah lagi dalam rombongan setelah pulang dari perang Bani Mustaliq itu, Ibunda Aisyah belum makan. Maka Rasulullah SAW rela mengiringi keret ataupun bisa dikatakan gerbahnya, untanya Aisyah yang dalam satu tenda, ada tendanya di depan. Rasulullah berada di sampingnya sambil menyuapi istrinya. Sementara Rasulullah di bawah, di luar. Coba, luar biasa. Anil Aswadi qala sa'altu Aisyah ma kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasna' fi baiti. Al-Aswad pernah berkata, saya pernah bertanya kepada Ibunda Aisyah bagaimana apa yang dilakukan Nabi di rumahnya. Qala kana yaqu fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis salah فإذا حضرت الصلاة يتوضأ ثم يخرج إلى الصلاة.
Nabi sesibuk apapun berada di tengah keluarganya, kalau azan berkumandang, beliau kemudian keluar untuk menunaikan salat dan mengajak untuk salat, memerintahkan kepada keluarganya salat. Ini juga akhlaknya Rasulullah kepada keluarga. Aisyah radhiyallahu anha qalat, Ibunda Aisyah juga berkata, kana yakhitu saubah wa yakhsafu na'lah wa ya'malu ma ya'malu ar-rijal fi buyutihim. Nih, akhlaknya Rasul di rumah. Kata Ibunda Aisyah, Rasulullah menjahit pakaiannya sendiri, membenarkan sendalnya sendiri. Bahkan Rasulullah berbuat sebagaimana layaknya perbuatan manusia. Beliau juga nimba air sendiri. Gimana Pak? Jadi Rasulullah memberikan contoh kepada kita itu seperti itu. Beliau itu segala-gala dilakukan. Untuk ngurusi diri sendiri, beliau lakukan sendiri. Jangan tanya lalu fungsinya wanita bagaimana? Ya, kalau berkaitan dengan persoalan khidmat, maka seorang wanita wajib berkhidmat kepada suaminya. Tapi jadi suami jangan terlalu membebani istri. Ringankanlah pekerjaan istri. Dulu ketika bapak pengantin muda ngelihat istri cuci piring nggak tega, betul Bu? Bu, janganlah, istriku janganlah nyuci piring. Sayang, tanganmu yang lembut itu nanti kasar. Waktu pengantin muda. Kalau sudah seminggu kemudian, 1 bulan kemudian, langsung mbok ya nyuci piring loh, ganti. Bapak Ibu sekalian, jadi seperti itu harusnya meringankan beban istri. Jangan terlalu membebani. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna min a'zamil umuri ajran an-nafaqah 'alal ahli. Sesungguhnya pahala yang paling banyak adalah nafkah yang diberikan kepada keluarganya. Maka bagi suami, semakin banyak nafkah kepada istrinya, semakin banyak pahala. Setuju Bu? Setuju. Ya, sebaik-baiknya suami yang bisa memberi nafkah yang banyak, pahalanya lebih banyak. Maka bapak kalau setiap bulan ngasih jatah bulanannya 5 juta, lebih banyak pahalanya dari sekedar 1 juta. Repot kata bapak ini gara-gara ceramah ini. Pulang-pulang minta nambah anggaran. Ini benar Bapak. Bahkan Imam Syafi'i itu sampai menekankan kewajiban suami itu adalah memberi makan sebanding dengan dulu istrinya dapat makan dari ayahnya. Kalau ayahnya dulu ngasih makan daging 5 kali seminggu, maka seorang suami harus memberikan makanan daging 5 kali seminggu. Iya Pak. Jadi suami jangan pelit ya Bu ya. Udah dikasih 2 juta, mepet, harga sembako naik, bapak ngomong lagi, Bu kalau bisa ditabung.
Udah sempit suruh nabung. Ini fenomena ya Bu ya. Makanya wanita-wanita Indonesia tuh hebat-hebat. Luar biasa. Maksud saya ngomong begini biar bapak-bapak tambah cinta sama ibu. Ibu tuh sudah qanaah, sudah menerima apa adanya, jangan ngelirik-ngelirik yang lain ya Bu ya. Wanita-wanita Indonesia sudah hebat, sudah bagus Pak, luar biasa. Walaupun memang takarannya seperti itu. Imam Syafi'i rahimahullah juga mengatakan seorang suami harus membelikan pakaian untuk istrinya satu musim minimal satu setel. Jadi kalau Indonesia 2 musim minimal 1 tahun 2 setel minimal. Repot ini. Semuanya repot semua jadi. Ngasih baju kalau lebaran ya Bu ya. Syukur-syukur masih bagus, ndak usah beli. Ini ceritan semua ini. Taib, itu namanya keutamaan. Tapi kalau memang suaminya ndak mampu, jangan dipaksa Bu. Jangan dipaksa. Jangan. Laki-laki itu karena saking pengennya membahagiakan anak dan istrinya, kadang yang halal mentok nyari yang haram. Makanya ibu di rumah nggak sampaikan di saat suami bekerja, suamiku jangan kau biarkan makanan haram masuk ke rumah ini. Jangan, ini adab Pak, Bu. Ibu harus melakukan itu. Jangan kau biarkan masuk ke dalam rumah ini makanan yang haram. Saya ridho berapapun yang kau bawa, yang penting itu harus disampaikan. Ya, jadi suami dianjurkan memperlakukan istri dengan baik lagi. Sang istri juga harus lebih lapang dada. Ya, Mas Iki mikirnya terlalu dalam ya. Nanti nggak jadi nikah ya. Mudah, insya Allah Allah kayakan. Berusaha. Ya. Jadi itu akhlak kepada istri. Ini baru sampai istri saja. Mungkin ini sampai sini dulu. Saya dipeseni Bu Pak, cuma sampai 8:30. Lah ini tinggal 3 menit. Gimana? Cukup ya Bapak Ibu ya? Cukup. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita tuntaskan banyak akhlak Rasulullah. Nanti kepada anak, kepada orang tua, dan kepada secara umum manusia. Mungkin ini saja apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Ada yang nanya? Oh Masya Allah, silakan Bapak. Assalamualaikum. Jadi mulai seperti itu ya, semakin banyak kita memberikan nafkah pada istri, berarti semakin banyak juga kita cari istri. Ya Allah. Semakin kalanya semakin banyak. Kena gue ini. Ini senjatanya luar biasa ini. Jadi ini ceritanya mau fastabiqul khairat ya Pak ya. Berlomba-lomba nyari kebaikan, berlomba-lomba nyari pahala. Semakin baik kepada istri semakin banyak pahala. Lah kalau istrinya 4 berarti semakin banyak. Bener nggak Bu? Ibu kok ragu-ragu? Benar itu Bu.
Cuma ada cuma lagi. Cuma persoalan istri bukan persoalan nafkah duit. Imam Ibnu Abbas berkata, inna min ulama'ina arba. Wahwa ulama-ulama kita yang saleh istrinya rata-rata 4. Loh, ini benar. Abdullah bin Abbas mengatakan, orang-orang soleh di antara kami, ulama-ulama kami, rata-rata itu istrinya jangan di zoom 4-nya, ulamanya dulu. Mentang-mentang ada urusan arba ini. Jadi yang di zoom tuh 4 kan. Ayo kita meneladani ulama-ulama soleh. Maksudnya Abdullah bin Abbas, dulu orang-orang soleh di antara kami yang paling berani kalau istrinya 4. Kenapa? Punya istri 4 kalau tidak soleh, miring, jelas miring. Jalannya miring. Ya, dikarenakan tidak adil. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang namanya punya istri itu adalah dibawa ke surga. Lah ini istri 1, sholatnya amburadul, puasa ndak pernah, baca Quran ndak, berani istrinya 4. Gimana cara membawa surganya? Ya gitu. Dukungan Ibu. Itu supaya balance, seimbang. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Apa dari ibu-ibu? Silakan Pak Haji. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 2 pertanyaan berat. Jangan salahkan saya kalau jawabnya sejam ya Pak. Enggak, maksud saya intermezzo saja. Pertanyaan Pak Haji itu luar biasa, sangat luar biasa. Persoalan akhlak itu mudah dipelajari, mudah, tapi susah dipraktekkan. Saya sekali lagi mengatakan, orang bisa hafal tentang akhlak, beri mengkaji semua kitab-kitab akhlak mampu, hatta mungkin sampai diapresiasi secara akademik pun, sampai mungkin profesor atau doktoral sekalipun. Tapi waqi'inya, realitasnya seringkali bak panggang jauh dari api. Maka tadi Pak Haji mencontohkan, faktanya ada orang-orang yang berkecimpung dalam agama,
tapi justru paling korup, paling banyak buruk akhlaknya. Apakah ada hubungan di sini? Pertama, kita harus sampaikan, orang yang tahu belum tentu alim. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, al-alimu man amila bima alima. Seorang yang alim disebut yang alim manakala dia mengamalkan ilmunya. Dia perbuatannya berfirman ulama, ilmu menghadirkan Allah. Makanya ibadah salat dalam Al-Baqarah rajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan Islam masih begal. Di sini ada bentuk akhlak. Nah, yang menjadi pembahasan ini adalah masalah kualitas, khusyuk atau tidak. Kalau puasa, ada kata Rasulullah, rubba saimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Kata Rasul, betapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dahaga, tidak membenahi akhlak, tidak berdampak apa-apa, tidak dapat pahala. Kenapa, Pak? Karena puasanya hanya fisik. Nah, jadi itu yang terjadi. Jadi satu, definisi ulama bukan hanya orang yang tahu. Yang kedua, semua ibadah-ibadah mahdhah sangat terkait dengan namanya takwa. Kalau ada ibadah dikerjakan, akhlak tidak jadi baik, jadi itu bisa kita katakan ibadah yang dikerjakan belum baik. Kemudian yang kedua, apakah ada hubungan apa yang kita makan dengan akhlak? Sangat berhubungan. Ada seorang ulama, Imam Ibnu Qayyim, itu menulis sebuah kitab namanya Zadul Ma'ad. Bahkan di situ ada keterangan bab fit ta'am, dalam persoalan makanan. Apa yang kita makan itu akan membentuk karakter. Terlalu banyak makan daging kambing, apalagi daging onta, itu berbeda, Pak. Menggembala kambing dan menggembala onta berbeda. Para nabi disuruh menggembala kambing, itu salah satu tujuannya justru melembutkan hati, sabar. Tapi kalau namanya menggembala onta, yang muncul adalah kesombongan. Karena apa? Karena onta itu nggak bisa nurut kalau nggak dipaksa. Termasuk makanan. Makanan, jenis makanan saja itu mempengaruhi karakter, Pak. Makanya Rasulullah menganjurkan namanya makanan yang terkombinasi. Makanan tuh yang lengkap. Ada dagingnya, karbohidratnya, proteinnya, ada sayurannya, semuanya harus lengkap. Apalagi kalau makanan ini makanan yang haram. Jadi kalau makanan haram ini masuk dalam tubuh kita, maka akan jadi darah daging yang tempat bersemayam syaitan di dalamnya. Ketika darah daging yang tumbuh dari makanan yang haram jadi tempatnya syaitan. Kalau syaitan bersemayam di tubuh seseorang, otomatis akhlaknya buruk. Jadi hati-hati dengan makanan, Bapak Ibu sekalian. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu kulu halalan thayyiba, dan seterusnya. Gitu, Pak Haji.
Alhamdulillah. Ada yang lain? Cukup ya? Ya udah pada ngantuk semua ya. Ya. Demikian saya cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Pelajaran ini untuk diamalkan ya Bu ya, Pak ya. Jadi bukan hanya untuk otak saja, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari biar berbuah menjadi akhlak yang mulia. Aqulu qouli hadza wallahu a'lamu bissawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Semua kebenaran dari Allah, kekurangan dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.